Al-Habib Awi bin Ahmad As-Segaf selaku Dewan Guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pusat. Falahi tafadhal mashkura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdillahi khairi makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adanil hikmati wa amanil ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustawda'il amanah al-habibil ladzi rafa'ta sya'nah wa awdahta burhanah wa sayyadta arkanah jami'il kamal wa mufidin nawal wa sadini hadratil jalal wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala sayyidina Al-Hasan ibn Sabit, agharru alaihi lin nubuwati khatamun minallahi mashhudu yaluhu wa yushhadu wa dhammal ila husman nabiyyi ila ismihi idha qala fil khamsil mu'annidu ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wa hada Muhammadu. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat, diluaskan dakwah beliau, disehatkan daripada jasad beliau, dijadikan keturunan beliau keturunan yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Kades kita, kita doakan semoga Bapak Kades kita diberikan keamanahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mensejahterakan daripada para masyarakatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula wakil daripada camat dan para asatid yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini tiada lain dan tiada bukan karena di dalam hati kita ada kecintaan terhadap Rasulullah. Betul? Betul? Subhanallah, walaupun hujan-hujan ya, walaupun basah-basah, tapi insya Allah ini menjadi saksi nanti kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nanti di yaumul qiyamah kita jadi di barisan para pecinta Nabi Muhammad. Dengan berkat kita sama-sama duduk di tempat ini, kita dapat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang mana alhamdulillah begitu pula tidak lupa keluarga besar KBMRS Bogor Salabenda ya, dan para panitia yang lainnya yang alhamdulillah telah bersemangat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan milad yang ketiga tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pemuda-pemuda kita pemuda yang cinta Nabi Muhammad, pemuda yang berjuang untuk Rasulullah, pemuda yang dapat pandangan Nabi Muhammad sehingga tertanam di dalam hatinya kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita. Dunia orang kita datang ke majelis Rasulullah, kita pengen dengerin sejarah kekasih kita yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Rasul
maka tidak akan tertanam di dalam hatinya kecintaan terhadap Rasulullah. Sebagaimana diceritakan, ada di zaman Rasulullah namanya salah seorang sahabat yang waktu itu belum masuk Islam. Siapa sahabat tersebut? Sumamah ibn Usal. Ini Sumamah ibn Usal begitu benci terhadap Rasulullah, sampai kalau ada sahabat Nabi datang ke tempat Sumamah ibn Usal langsung dibunuh oleh Sumamah ibn Usal. Sampai saking banyaknya sahabat Rasulullah yang dibunuh oleh Sumamah ibn Usal, sampai Nabi mengatakan bahwasannya halal darah daripada Sumamah ibn Usal. Sampai satu saat Sumamah ibn Usal nih umroh ke Mekah, sampai ke perbatasan kota Madinah ditangkap sama sahabat Nabi. Ditangkap sama sahabat Rasulullah, dibawa ke hadapan Rasulullah, ditali daripada di tiang Masjid Nabawi. Lalu kata Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian tahu yang kalian tangkap siapa? Apa kata para sahabat Nabi? Ya Rasulullah, aku nggak tahu siapa nih orang. Kata Rasulullah, inilah Sumamah ibn Usal yang senantiasa paling banyak membunuh sahabat kita. Sehingga sahabat Nabi geram ingin membunuh Sumamah ibn Usal. Kata Rasulullah, jangan. Ya. Satu hari didatengin sama Rasulullah, ditanya, ma'in ya Sumamah, wahai Sumamah, gimana keadaan engkau? Dijawab oleh Sumamah, aku dalam keadaan baik. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak mengalirkan darah. Kalau seandainya engkau membunuh aku, engkau pantas untuk membunuh aku. Tapi kalau seandainya engkau memaafkan aku adalah orang yang paling pandai untuk membalas jasa daripada orang yang memberikan maaf. Lalu kata Sumamah, wahai Muhammad, kalau engkau ingin yang namanya harta, akan aku bawakan yang namanya harta. Karena kabilah Sumamah ibn Usal ini adalah yang mengimpor daripada gandum ke kota Mekah. Ya. Jadi kaya nih Sumamah ibn Usal. Apa kata Sumamah ibn Usal, wahai Muhammad, kalau engkau ingin harta akan aku beri. Dan apabila engkau ingin yang namanya wanita yang paling cantik, aku bakalan sediakan. Hari pertama, hari kedua ditanya lagi sama Rasulullah, bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Sampai hari ketiga dilepasin sama Nabi Muhammad. Dilepasin sama Rasulullah SAW. Para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ini Sumamah ibn Usal yang membunuh sahabat kita. Apa kata Rasulullah? Lepaskan Sumamah ibn Usal. Akhirnya Sumamah ibn Usal keluar daripada Masjid Nabawi sampai datang ke satu lahan daripada lahan kebun kurma. Di situ ada yang namanya air mandi Sumamah ibn Usal. Datang lagi ke Rasulullah. Apa kata Sumamah ibn Usal? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Apa kata Sumamah? Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, tidak ada satupun di muka bumi ini orang yang paling aku benci kecuali engkau. Dan demi Allah, saat ini tidak ada satupun manusia yang lebih aku cintai kecuali engkau. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Itu sahabat Nabi, gak kenal Rasulullah, ya, gak pernah berjumpa dengan Nabi. Sekali berjumpa dengan Nabi, mengenal Rasul, langsung dirubah. Tadinya benci terhadap Rasulullah, langsung mengidolakan Nabi Muhammad. Apa kata Sumamah ibn Usal? Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, tidak ada satupun kota yang lebih aku benci kecuali kotamu. Dan demi Allah, saat ini tidak ada satupun kota yang lebih aku cintai kecuali kotamu, yaitu kota Madinah. Apa kata Sumamah ibn Usal? Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, tidak ada satupun agama yang lebih aku benci kecuali agamamu. Dan saat ini tidak ada satupun agama yang lebih aku cintai kecuali agamamu wahai Muhammad. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya sahabat Nabi gak kenal Rasulullah, gak bisa mengidolakan Nabi, gak bisa cinta sama Nabi, lalu bagaimana kita yang jauh masanya dari Rasulullah? Kita umat Nabi, tapi kita tidak kenal Rasulullah SAW, maka gak mungkin kita cinta sama Rasulullah, gak mungkin kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Makanya penting, terkhusus untuk anak-anak muda. Bahkan Syekh Nawawi menjelaskan di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah, tatkala anak mencapai yang namanya tamyiz. Kapan yang namanya tamyiz? Sehingga ulama ahlu fikih mengatakan anak yang sampai tamyiz itu yang bisa cebok sendiri, makan sendiri, diajak ngomong nyambung.
kurang lebih umur berapa? Umur 7 tahun. Nah, anak udah sampai umur 7 tahun, apa yang harus dikenalkan terhadap anak tersebut? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apa? Pertama yang harus dikenalkan terhadap anak tersebut, pengenalan terhadap Nabi Muhammad. Pengenalan terhadap Rasulullah. Karena kalau seandainya anak kita tidak mengenal Nabi Muhammad, maka tidak mungkin anak kita berakhlakan dengan akhlak Nabi Muhammad. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habis yang mengatakan apa? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalakan an zainil wujud. Tidak ada satu budi pekerti yang baik kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak kenal Rasulullah, gimana akhlak kita bakalan berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad? Kalau seandainya anak kita tidak mengenal Nabi Muhammad, bagaimana anak kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW? Makanya zaman sekarang kita lihat, subhanallah, di berita kemarin ada umur 20 tahun diracun-ngeracun satu keluarganya sama dia. Kenapa? Karena pengen warisan, naudzubillah. Kenapa bisa seperti ini? Bobroknya akhlak di zaman sekarang karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah saat ini di tempat ini, alhamdulillah kita dikenalkan majelis Rasulullah SAW. Di dalam majelis tersebut kita dikenalkan Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Rasulullah supaya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman sekarang yang kita lihat di rumah kita adanya apaan? Pemain film, adanya artis, adanya apaan lagi? Pemain bola. Ya, sampai subhanallah kemarin kita lihat, ya, gara-gara Perancis kalah, ada anak-anak pakai yang namanya baju Perancis orang Indonesia sampai nangis, subhanallah. Ya, padahal bukan apa, bukan negaranya dia. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka mengenal daripada pemain bola, mereka mengidolakan pemain bola. Tapi pertanyaannya, pernahkah anak-anak kita menangis karena rindu terhadap Nabi Muhammad? Pernahkah anak-anak kita menangis karena rindu sama Rasulullah? Tapi anak-anak zaman sekarang, bahkan orang tua zaman sekarang lebih bangga anaknya bisa joget, anaknya bisa apa lagi? Anaknya bisa main apa tuh zaman sekarang? TikTok, main TikTok, joget-joget, subhanallah. Ya, apalagi zaman sekarang apa? Kamu bertanya, katanya. Kamu bertanya-tanya. Ya. Zaman sekarang subhanallah pada kenal semuanya. Tapi ditanya Rasulullah kenal enggak siapa Nabi Muhammad? Lam ya'ti basyarun ala misli khalqih fi mahasini nadarihi wa sam'ihi wa nutqih. Al-Habib Ali mengatakan lam ya'ti basyarun ala misli khalqih. Belum pernah ada satupun makhluk seperti Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ini Rasulullah, kita punya Nabi yang begitu indah, yang sampai dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam Al-Qur'an? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Syekh Qadiyat, ada seorang ulama besar sampai ngarang yang namanya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini namanya Syekh Qadiyat. Ini kitab kurang lebih udah 700 tahun yang lalu. Nah, Syekh Qadiyat nih ngarang kitab tersebut Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Di dalam bab awal Syekh Qadiyat mengambil firman Allah apaan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat. Kenapa kok ngambil ayat tersebut? Karena sifat manusia akan senantiasa mengingat orang yang senantiasa mengingatnya. Betul? Betul? Yang paling kita ingat yang berjasa di dalam diri kita siapa? Orang tua. Orang tua kita. Sampai dulu kita ingat orang tua kita rela yang namanya gak makan, yang penting anaknya makan. Sampai besar, sampai tua pasti diingat jasa orang tua kita. Betul? Makanya Syekh Qadiyat menjelaskan terhadap kita siapa Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, sungguh telah datang terhadap kalian seorang utusan. Siapa utusan tersebut? Yaitu baginda Muhammad SAW. Siapa seorang nabi ini yang sampai Allah Subhanahu wa taala kasih yang namanya sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikasih sifat Allah. Sampai kata Syekh Qadiyat min alin nabi, menafsirkan harisun alaikum, sangat menginginkan terhadap kalian apa? Ai hidayah ilaikum,
menginginkan seluruh umat Nabi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai min alin Nabi, dari keluarga Nabi menafsirkan daripada sifat tersebut, daripada ayat tersebut apa? Nabi Muhammad SAW tidak akan ridha satupun daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ada orang yang senantiasa memikirkan kita, datang sama kita, kita dikasih 100 juta, kira-kira bakalan diingat gak apa enggak? Bakalan diingat apa enggak? Bakalan diingat seumur hidup kita. Bahkan kalau seandainya nih orang senantiasa memikirkan kita, kita butuh apa, kita bakalan dikasih sama orang tersebut, kita bakalan ingat. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW? Sampai di dalam riwayat, hatta tawarramat qadamah, kaki Nabi Muhammad SAW bengkak saking banyaknya sujud di dalam kegelapan malam. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi di dalam sujudnya? Apa yang dipanjatkan oleh Nabi? Apa kata Rasulullah? Allahumma gfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku yang sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi ini, Nabi udah ingat 1400 tahun yang lalu di dalam kegelapan malam sampai kaki Nabi Muhammad SAW bengkak. Apa yang diingat oleh Rasul? Nabi tidak memikirkan dirinya, Nabi tidak memikirkan sahabatnya, Nabi tidak memikirkan keluarganya, tapi yang dipikirkan oleh Nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya jasa para pahlawan 17 Agustus kita bakalan ingat sampai kita pasang bendera kita, betul? Dan kalau bukan karena jasa para pahlawan, kita tidak mungkin yang namanya negara Indonesia ini merdeka, betul? Makanya setiap 17 Agustus kita sama-sama, sampai kampung-kampung kita hiasi, sampai tempat-tempat kita apaan? Dihiasi menyambut yang namanya kemerdekaan negara Indonesia, betul? Lalu bagaimana kalau seandainya kelahiran Rasulullah, manusia yang paling berjasa untuk kita, bahkan kata para ulama, kalau bukan karena Rasulullah tidak ada satupun umat Nabi Muhammad. Orang tua gak bakalan kenal dengan anaknya, bahkan anak tidak kenal dengan orang tuanya, kecuali ada satu makhluk yang mengantarkan kita sampai pintu surganya Allah. Siapa makhluk tersebut? Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini perayaan Maulid Nabi supaya tertanam di dalam hati kita kecintaan terhadap Rasulullah, sehingga kalau sudah tertanam kecintaan terhadap Rasulullah, apa? Tashwiqan lis-sami'in min khasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadan nuril mubin. Kalau udah cinta sama Rasul, disebutkan nama Rasulullah, bergetar hatinya karena rindu terhadap Nabi Muhammad. Berapa banyak umat Nabi Muhammad yang di luar sana mereka tidak mengenal Rasul, tatkala disebutkan nama Rasulullah tidak bergetar hatinya, padahal manusia yang paling berjasa yaitu Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling mencintai kita adalah Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, adakah orang tua kita setiap malam di dalam sujudnya mengingat kita? Adakah guru kita di dalam sujudnya mengingat kita? Apakah ada orang yang paling mencintai kita di dalam sujudnya mendoakan kita? Tiada lain dan tiada bukan, makhluk tersebut hanya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di dalam majlis Rasulullah SAW, di dalam peringatan Maulid Nabi, supaya memompa hati kita semakin cinta terhadap Rasulullah, supaya semakin mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan wa afdalul habaib, paling utamanya orang yang untuk kita cintai siapa? Nabi Muhammad. Bukan pemain bola, bukan artis, bukan yang namanya yang lainnya. Yang mana kalau seandainya kita mencintai mereka, mereka tidak bakalan mengenal kita. Tapi kalau kita rela untuk Nabi Muhammad, sampai hujan-hujanan, sampai becek-becekan, sampai basah, sampai kehujanan, kita rela itu untuk semua untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi bakalan mengenal kita. Dari mana kita tahu? Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menceritakan tatkala Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansori. Abi Ayyub Al-Ansori ini dari Bani Najjar, dari kabilah Najjar. Waktu pagi dilihat sama Rasul,
dari jendela Abi Ayyub Al-Ansori, ini anak-anak kecil pakai yang namanya dufuf, pakai rebana, sambil mendendangkan syair apaan? Nahnu min Bani Najjar, kami dari Bani Najjar. Faya habbada Muhammadin min jar, sungguh kemuliaan untuk kami karena tetangga kami adalah Nabi Muhammad SAW. Ini anak-anak kecil bangga. Kenapa? Tetangganya Rasulullah. Sehingga dilihat oleh Nabi. Keluarlah Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasul, wahai anak-anak kecil, apakah engkau mencintai aku? Dijawab oleh anak-anak kecil tersebut, tentu saja ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, kecintaanku terhadapmu lebih besar daripada cintamu terhadap aku. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cinta sama Nabi, gak bakalan kecintaan kita bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita cinta selain Nabi Muhammad, kita cinta artis kita, sampai kita bela-belain, gak bakalan mereka mengenal kita. Sampai subhanallah, kemarin sampai ada yang meninggal gara-gara bola. Betul? Gara-gara bola. Kenapa? Sampai meninggal dunia. Apakah dikenal sama pemain bolanya? Apakah dikenal sama pemain bolanya? Gak bakalan dikenal. Tapi kalau kita rela untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi bakalan mengenal kita. Makanya khususnya para pemuda dan pemudi, jangan sampai yang namanya yang kita cintai adalah orang yang bukan cinta terhadap kita. Gak ada orang yang lebih cinta terhadap diri kita. Bahkan di dalam riwayat, kecintaan kita terhadap diri kita gak sebesar dengan kecintaan Rasulullah terhadap diri kita. Makanya ayo kita sama-sama, alhamdulillah di tempat ini diadakan ada yang namanya cabang Majelis Rasulullah. Setiap malam apa tadi? Malam Rebo, ya. Malam Rabu dibacakan maulid Nabi supaya anak-anak kita kenal Nabi Muhammad, supaya anak-anak kita cinta sama Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita nggak kenal Rasulullah, anak-anak kita nggak mengidolakan Nabi Muhammad, anak-anak kita tidak berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Makanya alhamdulillah dikenalkan Nabi. Kita baca qasidah pujian terhadap Rasulullah, kita baca solawat terhadap Rasulullah, kita baca maulid Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Kita pulang bawa cahaya Rasulullah, kita pulang bawa akhlak Rasulullah SAW. Karena zaman sekarang subhanallah begitu miris. Coba lihat, apalagi mau datang yang namanya tahun baru, ya. Datang tahun baru, makin banyak yang namanya kemaksiatan, naudzubillah. Inilah yang mengundang daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan di dalam hadis, apa kata Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza fa'alat ummati khamsa asra khaslah halla fihal bala, kata Rasul. Kalau umatku udah melakukan daripada perkara-perkara ini, maka wajib turun yang namanya bala. Di antaranya apaan? Banyaknya perempuan-perempuan yang melenggok-lenggokkan tubuhnya. Coba lihat tahun baru, berapa banyak panggung-panggung hiburan disediakan khususnya oleh pemerintahan, dan di kampung-kampung disediain buat apa? Buat mereka lupa terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah Majelis Rasulullah setiap dari zaman Al-Habib Almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa disediain kita, ya, Majelis Rasulullah setiap malam tahun baru. Bukan kita merayakan tahun baru, bukan. Supaya apaan? Orang semuanya enggak, supaya ada sebagian orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan semuanya lupa sama Allah. Kalau udah semuanya lupa sama Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal tunggu turun adab Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat dulu 4 tahun yang lalu kalau nggak salah di Puncak. Di Puncak, saya orang Puncak, orang Cisarua, ya. Emang udah tahu yang namanya Puncak, apalagi Bogor kota hujan, benar. Makanya kalau hujan udah biasa orang Bogor, ya. Udah biasa Bogor. Sampai subhanallah 4 tahun yang lalu, ya, mungkin masih ingat, ada 14 titik longsor di Puncak sampai 3 minggu Puncak ditutup. Kenapa kok bisa kayak gini? Kalau sebagian orang ngomong yang namanya fenomena alam, dari zaman dulu Puncak sering yang namanya hujan. Tapi ternyata diteliti apaan? Ternyata ada waktu malam tahun baru itu pesta yang namanya pesta gay sama lesbi, naudzubillah. Maka besoknya langsung Allah Subhanahu wa taala kasih konten apaan? 14 titik daripada Puncak longsor karena mereka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita lihat sekarang Cianjur subhanallah, berapa banyak itu yang namanya gempa, sampai sekarang gak ada gunung aktif. Supaya apa? Supaya kita ingat, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari majelis Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntung kalau di dalam satu tempat ada yang namanya majelis. Makanya dijelaskan di dalam syarah Ratib Al-Haddad, ya,
kalau perkumpulan baik, ada perkumpulan baik nih kayak gini, kita baca sholawat, baca dzikir, itu Allah bikin yang namanya awan. Awan itu dikirim satu tempat, yang mana tempat tersebut orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatnya begitu besar. Apalagi di tempat kita saat ini memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya nggak panjang lebar karena ada guru kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa yang akan memberikan nasihat terhadap kita. Intinya, ayo mari kita sama-sama jangan jauh-jauh dari majelis Rasulullah. Jangan jauh daripada maulid Nabi Muhammad. Sehingga apa? Supaya kita, anak-anak kita, keluarga kita tidak kenal. Jangan sampai mereka nggak kenal Rasulullah. Makanya diadakan peringatan maulid Nabi walaupun udah lewat peringatan maulid Nabi. Walaupun bulan maulid Nabi udah lewat. Tapi apaan? Kita dikenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah kita berkumpul di tempat ini kita dapat pandangan Nabi Muhammad. Nanti kelak dikumpulkan bersama Rasulullah. Dan tetesan hujan yang mana yang mengenai kita, insya Allah ini menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah di hadapan Nabi Muhammad. Dan insya Allah dengan keberkahan kita hadir, kita dapat jadi tamu Nabi Muhammad, dapat pandangan Nabi Muhammad. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dzalikal firdausi ya rajwana. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad. Jadikan hati Nabi Muhammad tersenyum terhadap kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad mengundang kami ya Allah, sehingga kami dapat berziarah ke kota Madinah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.